Apa Anda pernah merasa marah sekali sampai-sampai pikiran aneh melintas di kepala? Atau melihat seseorang yang sangat Anda benci dan membayangkan hal-hal yang tidak terpuji? Kebanyakan dari kita akan buru-buru menyangkal, bukan aku. Tapi ilmu psikologi punya kabar mengejutkan. Setiap orang di planet ini, termasuk Anda dan saya, membawa monster yang sama dalam pikiran kita. Dan yang lebih menakutkan, Anda mungkin tidak menyadari bagaimana monster itu sedang mengendalikan hidup Anda saat ini. Kita bukan sedang bicara tentang pembunuh berantai atau psikopat. Kita bicara tentang Anda, yang baik-baik, yang punya keluarga, punya teman, punya hati nurani. Coba pikirkan satu kebohongan kecil yang Anda katakan minggu ini. Atau saat Anda merasa iri dengan kesuksesan teman. Atau saat Anda diam saja ketika melihat ketidakadilan, karena takut ikut terseret. Eksperimen Milgram yang legendaris membuktikannya. Orang-orang baik seperti tetangga Anda, guru Anda, atau bahkan diri Anda, bisa dengan mudah melakukan hal kejam jika diperintahkan oleh figur yang dianggap berwajib. Di mana kebaikan Anda saat itu? Hilang? Ini bukan tentang mereka. Ini tentang siapakah Anda sebenarnya ketika tidak ada yang mengawasi, ketika tekanan datang, ketika Anda punya kekuasaan. Jawabannya ada pada 3 naga psikologis yang bersembunyi di dalam benak setiap manusia. Dan kita akan membongkarnya satu persatu. Naga pertama, The Shadow, Sang Bayangan, Carl Jung. Ini adalah naga paling primitif. Ia adalah gudang dari segala sifat buruk yang kita sembunyikan. Iri hati, keserakahan, prasangka, kebencian. Kita menguburnya dalam-dalam karena malu. Tapi justru karena kita menyangkalnya, kita memproyeksikannya ke orang lain. Itulah mengapa Anda begitu mudah melihat kejahatan dan keburukan pada orang yang Anda benci. Karena tanpa disadari, Anda sedang melihat bayangan diri sendiri yang Anda tolak. Naga kedua, The Conformist, si penurut buta, Groupthink and Obedience. Naga ini yang membuat Anda diam saat rekan kerja Anda dibully. Yang membuat Anda setuju dengan keputusan kelompok yang jelas-jelas salah. Kebutuhan untuk diterima dan takut dikucilkan lebih kuat daripada suara hati nurani Anda sendiri. Dalam skala besar, inilah yang memicu tragedi kemanusiaan. Anda bukan penjahat, Anda hanya patuh. Naga ketiga, The Saboteur, si perusak diam-diam, self-serving bias and disonansi kognitif. Naga ini paling licik. Ia adalah suara di kepala Anda yang membisiki, kesuksesanmu adalah karena kehebatanmu. Kegagalanmu adalah karena orang lain. Ini disebut self-serving bias. Dan ketika Anda melakukan kesalahan, alih-alih mengaku, naga ini akan membangun pembenaran-pembenaran rumit, disonansi kognitif, untuk membuat Anda merasa tetap menjadi orang baik. Ia merusak dari dalam, membuat Anda berhenti belajar dan berkembang. Jadi apakah kita dikutuk untuk dikendalikan oleh naga-naga ini? Tidak. Kekuatan terbesar kita justru datang ketika kita berani menatap naga, kita langsung ke matanya. Dengan mengenalinya, kita mencabut kekuatannya. Kita bisa bilang, ini lagi si bayangan mau ngomong. Atau, ini cuma si penurut yang takut beda. Masalahnya bukan pada memiliki sisi gelap itu. Masalahnya adalah ketika kita buta akan keberadaannya. Orang yang paling berbahaya di dunia adalah orang yang mengira dirinya suci dan tanpa cacat. Tantangan untuk Anda hari ini, akuilah satu naga kecil dalam diri Anda. Mungkin itu iri hati, mungkin itu prasangka, atau mungkin kebiasaan menyalahkan orang lain. Cukup akui pada diri sendiri. Itu adalah langkah pertama untuk mengambil kembali kendali. Karena hanya dengan menerima kegelapan kita baru bisa benar-benar menghargai cahaya dalam diri kita sendiri. Jika konten ini membuka mata Anda, bagikan pada seseorang yang Anda pikir perlu mendengarnya. Dan subscribe untuk eksplorasi lebih dalam tentang pikiran manusia. Sampai jumpa di pencarian berikutnya.